Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Selamat semuanya. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan apa tentang jual beli itu. Apa itu jual beli online? Jual beli online adalah proses transaksi jual beli. Sebelumnya kalian ini pernah nggak transaksi jual beli online? Ya. Nah, terus melalui platform digital dengan kemajuan teknologi, pembeli dan penjual dapat berinteraksi tanpa batas geografis dan waktu. Tapi kita masuk ke hukum dan syarat-syarat jual beli online. Sebenarnya boleh nggak sih kita jual beli online tuh? Boleh. Lalu ada hukum jual beli online. Pertama ada legalitas transaksi. Yang pertama, jual beli online harus mematuhi hukum perdagangan dan pelindungan konsumen. Dan kedua, ada perjanjian sah, kontrak jual beli sah jika ada kesepakatan, barangnya jelas dan harganya disepakati. Lalu yang ketiga, perlindungan konsumen. Penjual wajib memberikan informasi yang jujur dan menjamin kualitas produknya. Nah, biasanya kalau kita jual beli online di platform yang biasanya kita belanja, itu ada beberapa oknum-oknum yang menipu barang-barangnya, bisa jadi dengan barang yang jelek, terus harganya juga terlalu murah sehingga datangnya kualitasnya juga buruk. Nah, gimana caranya kita buat menjadi orang yang bijak dalam jual beli online itu? Kita harus mematuhi syarat-syarat jual beli online juga. Yang pertama ada keaslian produk. Nah, produk harus asli dan sesuai deskripsinya. Nah, yang kedua, pembayarannya aman. Penggunaan metode pembayaran terpercaya dan aman. Hindarilah, misalnya kalau pembayaran aman tuh hindarilah kayak ibaratnya rekening-rekening bersama gitu. Ibaratnya kita nitip uangnya ke orang lain, orang ketiga, lalu kita mau dapat barangnya. Nah, itu hindari gitu. Biasanya itu adalah para penipu. Lalu yang ketiga ada pengiriman tepat waktu. Produk dikirim sesuai waktu yang disepakati. Lalu yang keempat, layanan konsumen. Artinya layanan untuk konsultasi dan pengaduan. Apa sih manfaat kita jual beli online tuh? Nah, yang pertama itu efisiensi waktu, belanja tanpa harus keluar rumah. Dan yang kedua, akses global. Ketiga, harga kompetitif. Dan yang terakhir ada kemudahan transaksi. Nah, tadi kita udah tahu nih syarat-syarat dan manfaat jual beli online. Nah, pertama kita bisa melihat nih barang-barang itu ada yang kualitasnya bagus, terus juga kita bisa melihat deskripsinya juga, lalu mempermudah kita untuk membeli sesuatu. Nah, tetapi karena kita tadi menjelaskan apa itu jual beli online, kita juga harus tahu nih dari Al-Quran. Ayat Quran tentang jual beli online perantara. Saya baca artinya. Saya menuju satu orang untuk membaca artinya. Silakan. Anda aja deh. Parah, silakan. Pak, saya udah Pak. Al-Quran tentang jual beli melalui perantara. Hai orang-orang yang beriman. Hai. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Bisa Surah Al-Baqarah ayat 148. Perantara jujur dan adil dalam transaksi jual beli. Transaksi melalui perantara harus memenuhi prinsip kejujuran dan keadilan sesuai ajaran Islam. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh jual beli online, ada beberapa platform seperti marketplace, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan mungkin toko online mandiri yang lainnya. Lalu ada produk-produk itu menjual pakaian, aksesoris, elektronik, dan gadget. Yang terakhir, produk makanan dan minuman. Nah, mungkin kalian pada tahu nih platform ini. Banyak yang pernah pakai juga kayak Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, ada Blibli. Ketiga sih nggak tahu nih. Itu Lazada Pak. Apa? Lazada. Zalora. Yang ini buku apa nih? Yang tahu nggak? Oh, coba. Telegram, buku malam. Nah, pokoknya dua ini bakal Bapak masukin sebagai pertanyaan. Nanti akan saya pilih yang bisa
Langsung kita masuk ke evaluasi tentang jual beli. Nah, jual beli itu kita dapat satu membangun kepercayaan pelanggan melalui transparansi dan ulasan. Kedua, kita dapat mengetahui kualitas produk, menjaga standar agar sesuai harapan pembeli. Dan yang ketiga, layanan pengiriman, peningkatan kecepatan dan keamanan pengiriman. Lalu yang keempat, dukungan pelanggan, memberikan respon cepat untuk keluhan dan pertanyaan. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, Bapak akan memberikan pertanyaan. Ada sekitar 3 pertanyaan bagi siapa yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan pertama, nah, Bapak yang bisa jawab ya, yang bisa jawab angkat tangan. Soalnya Bapak menggunakan tim tim pencer, tim pencer ya, untuk membangun pemikiran kritis murid pada individualnya. Oke, pertanyaan pertama. Halo. Bisa jawab ke depan ya. Siapa? Bapak sebentar. Nah, yang pertama adalah apa hukum jual beli online? Siapa? Boleh orang maju. Tapi kayak seperti Bawa HP-nya. Ketemu. Boleh dijelasin teman-temannya? Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Fahmi. Hukum jual beli online dalam Islam diizinkan atau mubah? Apa itu mubah? Ada yang tahu? Betul, Robita. Apa mau syarat dan hukum jual beli serta tidak menggabung unsur-unsur yang haram seperti riba, penipuan atau kecurangan, transaksi online itu dianalogikan dengan transaksi as-salam, di mana pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu dan barang dilakukan di muka. Mungkin seperti itu jawaban saya. Oke. Terima kasih Bang Wangi. Oke, sebelum ini kita silakan malam untuk buka aplikasi dan bisa gitu. Bisa kan? Bisa tadi Kimeo. Aduh. Ini bisa semua ya? Udah semua. Pokoknya ayo buka double lah. Jangan kaget. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua, sebutkan 3 contoh platform jual beli online. Ya, boleh maju. Nama-namanya kan udah tahu nih. Nama-namanya. Sebutkan 3 contoh platform. Boleh semuanya. Nih, yang umum. Ini aku yang pakai jok. Coba yang beda. Oke, buka. Ini Bisa disimpan juga. buka. Berapa ya? Gocap. Berapa ini? Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Yang terakhir, apabila jual beli online itu, enggak. Pertanyaannya, boleh nggak sih kita jual beli online, tapi kita ngutang? Boleh. Ya.
aplikasi jual beli apa yang peringkat pertama di Indonesia? Shopee. Itu orang pegang. Aduh, Shopee. Tangan dulu Pak, kenapa? Ente udah. Shopee. Cara bedanya sih? Shopee. Shopee, oke. Bener. Yeay! Jangan salah. Oh iya. Ada dana. Goceng, udah amat, goceng. Nggak mau. Gak bisa icek. Nggak bisa. Gimana? Jika lu mau gimana ya? Kirim aja Bang Bro. Ini terakhir ini udah gitu. Jangan bisa icek. Masa boceng? Ya anak Shopee. Ini terakhir ada satu itu tuh. Lu nggak ya? Belum makan ya lu. Jadi itu nanda. Biar tutup ini untuk kesimpulan. Oke. Oke, kita bakal masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya itu jual beli online mempermudah transaksi dengan efisiensi dan akses luas. Penting untuk mematuhi hukum dan syarat agar aman dan adil. Manfaat besar dapat diraih jika kepercayaan dan kualitas dijaga dengan baik. Terus tingkatkan layanan agar perdagangan digital semakin berkembang dan terpercaya. Baik, mungkin itu saja yang menurut Bapak sampaikan. Dengan Bapak ini sudah mencukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa?